سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lupa saya sampaikan salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi pengetahuan dan ilmu tentang Islam. Semoga berguna dan dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Salat tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Salat ini dilaksanakan pada malam hari sesudah tidur, tepatnya setelah salat Isya hingga sebelum masuk waktu salat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, "Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatmu ke tempat yang lebih terpuji." Kita sadari atau tidak, ada berbagai macam manfaat sholat tahajud yang sayang untuk dilewatkan. Sholat tahajud sendiri merupakan sholat sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat ini memiliki keutamaan dalam ajaran agama Islam. Lantas, apa saja keistimewaan yang bisa didapatkan oleh umat muslim yang rajin mengerjakan sholat tahajud? Yang pertama, sebagai penghapus dan pencegah dosa. Setiap manusia pasti memiliki dosa, baik dosa kecil maupun yang besar. Manfaat sholat tahajud yang pertama yaitu akan dihapus dosa-dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Ummamah Al-Bahili. Yang kedua, kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang-orang yang ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Allah akan memberinya kemuliaan dan kewibawaan, sebagaimana diterangkan pada hadis berikut ini. "Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seseorang mukmin itu ada pada sholat malamnya." Hadis riwayat Hakim Hasan. Yang ketiga, doanya dikabulkan. Orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika ia melakukannya di sepertiga malam yang terakhir. Setelah melaksanakan sholat tahajud, umat Islam bisa melanjutkannya dengan membaca doa dan zikir. Rasulullah SAW pernah menuturkan bahwa doa yang dipanjatkan setelah sholat tahajud begitu mustajab. Disebutkan bahwa Allah akan mendengar doa tersebut. Yang keempat, menenangkan hati. Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Cobalah renungkan bagaimana Allah membalas sholat malam dengan mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut, dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan sholat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga." Yang kelima, dipelihara oleh Allah dari segala macam bencana. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 9 macam kemuliaan.
5 macam di dunia dan 4 di akhirat. Adapun 5 keutamaan di dunia itu adalah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana. Tanda ketaatannya akan tampak kelihatan di mukanya. Akan dicintai para hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh semua manusia. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah dan akan dijadikan orang bijaksana, yaitu diberi pemahaman dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahmi, dan salatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, kedudukan terpuji. Salat tahajud yang juga disebut qiyamul lail atau salat lail merupakan salat sunnah yang paling utama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 79, "Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran surah Al-Isra ayat 79. 7. Kebiasaan orang soleh. Salat tahajud merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Maka siapa yang saat ini senantiasa mengerjakannya, ia pun tercatat sebagai orang-orang yang soleh sebagaimana mereka. Bisakanlah dirimu untuk sholat malam karena hal itu tradisi orang-orang soleh sebelummu. Mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan pencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, meningkatkan takwa. Salat tahajud bisa melatih diri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Dengan rutin menegakkan amalan sunnah tersebut, insya Allah kita menjadi hambanya yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah salat malam karena itu adalah tradisi orang-orang yang soleh sebelum kalian." Sarana mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pencegah segala penyakit dari tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Quran surah As-Sajdah ayat 16-17. Yang kesembilan, kebaikan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW mengucapkan, "Sesungguhnya pada malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Dan waktu tersebut ada pada setiap malam." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah beberapa dari banyak keutamaan sholat tahajud. Ibadah ini dapat dilakukan di masjid ataupun di rumah masing-masing, terutama yang sudah berkeluarga. Hendaknya membiasakan tahajud bersama-sama. Wahai para suami, ajaklah istri sholat. Jika ia menolak dengan alasan di luar uzur syar'i, percikan air di tubuhnya. Para istri juga dapat melakukan hal yang sama kepada suami. Hadis riwayat Nasai dan Abu Hurairah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.